Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Arba tanggal 3 bulan Safar 1446 Hijriah. Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan, segala dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam dalam Al-Qur'an, surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini yang memujinya ini kada tetangga, yang memujinya kada atasan, tapi yang memujinya Allah Subhanahu wa taala, pencipta. Engkau wahai Muhammad betul-betul benar-benar berbudi pekerti yang agung. Karena apa? Karena budi pekerti Nabi itu adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Dan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Imam Bukhari meriwayatkan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Liutammima salihul akhlak dalam riwayat yang lain. Menyempurnakan akhlak yang solih, kebaikan akhlak, kesolihan akhlak. Ma min syai'in asqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Imam Tirmizi meriwayatkan, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan kebaikannya pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah timbangan yang paling berat kebaikannya pada hari kiamat. Jemaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang akhlak, ternyata akhlakul karimah adalah satu jalan yang lurus menuju surga. Pada saat Nabi menjelaskan kepada salah seorang sahabat yang bertanya tentang amal apa yang paling banyak menyebabkan seseorang dimasukkan Allah ke surga, dapat kita melihat dari redaksi hadis itu. Artinya bukan amalnya yang memasukkan ke surga, tapi amal apa yang menjadikan Allah, menyebabkan Allah banyak memasukkan orang ke surga. Pertanyaan itu sampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW pada kesempatan ini menyebut amalnya. Amalnya pertama, akhlak taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hadis ini sangat populer di kalangan kita. Ternyata takwa dan akhlak adalah dua jalan yang lurus menuju surga. Dijabarkan oleh beberapa ulama, takwa Allah itu adalah hablum minallah yang harmonis, hubungan dengan Allah yang indah melalui ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Karena Allah tidak semua senang kepada orang yang beribadah.
pada saat ibadah itu direkayasa, pada saat ibadah itu dibuat-buat, pada saat ibadah itu dianggap dan diklaim sebagai satu ibadah dan Allah tidak pernah memerintahkan. Itu bukan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membenci. Allah membenci. Di mana dasarnya pada ayat 31 surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ayat ini menjelaskan bahwa apapun yang kita klaim sebagai sesuatu kebaikan dan bentuknya ibadah yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, yang tidak datang dari Nabi Muhammad SAW, itu tidak membuat Allah cinta. Tidak membuat Allah kasih. Tapi Allah akan mencintai jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dinyatakan mengikuti Nabi itu? Berhubungan dengan ibadah mahdhah, berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah muamalah itu tunggu larangan. Lakukan saja apapun yang ada dalam kehidupan kita, bermuamalah, tapi apabila dilarang maka jangan dilakukan. Tapi apabila berbicara tentang ibadah, tunggu perintah. Tunggu perintah. Jadi muamalah tunggu larangan, ibadah tunggu perintah. Siapapun yang mengklaim satu ibadah, tapi ibadah itu tidak Nabi ajarkan, maka tidak membuat Allah kasih sayang dan cinta kepadanya. Ayat 31 surah Al-Imran menyatakan, Allah akan membalas cinta seseorang yang dalam hidupnya mengikuti ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah, bukan ketakwaan yang sekehendak kita. Kadang sekehendak kita baca itu, baca ini. Amal itu, amal ini, padahal itu tidak pernah diperintahkan. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang cerdas itu, mengatakan, apa kata beliau? Sedikit tapi sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sunnah. Sedikit tapi sunnah, al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih mulia daripada banyak tapi tidak sunnah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan jalan menuju surga itu dua macam. Pertama, bertakwa kepada Allah, ciptakan hubungan yang baik dengan Allah. Jangan sampai dalam kehidupan kita membuat Allah benci dan marah kepada kita. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, seorang ulama yang banyak sekali nasihatnya sampai kepada kita. Apa kata beliau? Tuba liman ardarabahu qabla ayyalqahu. Beruntung orang yang membuat Allah ridho sebelum dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menghindar, suatu saat akan kita bertemu dengan Allah. Pertemuannya aja yang berbeda. Ada yang bertemu dengan Allah seperti dua orang yang saling mengasihi dan mencintai. Dua orang yang saling merindukan dan bertemu. Maka pertemuan itu adalah pertemuan yang mesra. Tapi ada pertemuan yang la yanzuru ilaihim nazar rahmah. Dalam sebuah hadis sahih, Allah menemui mereka tapi Allah tidak pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayang, artinya Allah memandangnya dengan pandangan apa? Pandangan kebencian. Amun kita toh saling membenci, takut hingga jangan mau. Apabila berselisihan memalingkan muka. Allah memandang manusia, berhadapan dengan manusia dengan berbagai macam cara sesuai dengan perilaku manusia yang hidup di dunia ini. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian kembali kita kepada tema kita. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu adalah termasuk bahagian daripada jalan menuju surga. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Semulia-mulia iman seseorang, sesempurna-sempurna iman seseorang adalah orang yang berakhlak yang baik. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama itu ada akhlak dan akhlaknya Islam itu pemalu. Maka apabila orang kada pemalu, dipadahkan orang kada berakhlak. Likulli dinin khuluqah. Setiap agama itu ada akhlak dan akhlaknya Islam adalah pemalu.
Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak ini akan hancur, akhlakul karimah itu akan sirna dalam kehidupan seseorang manakala masuk segala bentuk macam suuzon, berburuk sangka, menghina, memfitnah, menghujat, mengejek, bisik-bisik. Ini masuk akhlakul karimah. 3 orang berbisik berdua, itu kada berakhlak. Apabila bertiga, maka ajak ketiga-tiganya. Ini ada 3 orang, lalu 2 orang berbisik. 1 orang tersinggung. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini buruk perilaku yang seperti ini. Apalagi nang nyata di hadapan orang, bisik-bisik lawan mata-mata, lawan kadadupang lawan mata-mata lah, lawan kijip-kijip lawan muntung-muntung. Nang diucapi orang lain, menggugurkan akhlak. Ataupun menghina ini akhlak yang paling buruk. Kenapa? Karena kita dilarang untuk saling menghina di antara sesama. Innallaha karimun yuhibbul karama. Allah itu mulia, pemurah. Allah mencintai kedermawanan seseorang. Wa ma'aliyal akhlaq wa yabghidu sifsafuha. Dan akhlak yang mulia, Allah akan membenci akhlak yang rendah dan kada baik. Di antara kemuliaan manusia terletak pada sejauh mana dia memiliki akhlak yang baik. Ringkas saja bapak-bapak, orang nang kada katuju, lawan orang nang akhlaknya baik, maka nang kada katujunya nang rusak. Banyak orang berakhlak baik tapi dibenci. Sebenarnya yang rusak tuh bukan orang berakhlak baik itu, orang yang menilainya yang rusak. Orang yang menilainya rusak. Semua manusia apabila menengok ke atas, matahari itu terang benderang. Tapi ada 1 orang yang menengok ke atas, matahari itu gelap. Kenapa? Karena seorang ini matanya rusak. Jadi semua orang menilai yang namanya matahari itu terang benderang. Kadang-kadang kita salah, terbalik. Pada saat orang jelas menampilkan akhlakul karimah, maka itu sebaik-baik manusia. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaim khalqa. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesempurna iman seseorang, orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kamu adalah yang akhlaknya yang terbaik kepada istri mereka. Ukuran kebaikan akhlak seorang, lihat bagaimana kepada pasangan hidupnya, kepada istrinya. Tidak sedikit orang yang santun bersama kawan di luar rumah. Pada saat masuk ke rumah, dia tidak berakhlak kepada anak dan istrinya. Ukuran kebaikan akhlak manusia, sejauh mana dia berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada istrinya. Artinya bukan berarti berakhlak kepada istri itu apa kata istri, tidak. Meluruskan apabila istri itu terjebak.